Pemerintah tampaknya sangat serius untuk mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target 3 tahun di 2028 menjadi 2027. Hal ini tercermin dari keputusan pemerintah pada akhir Desember 2024 lalu. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor 4 komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan impor pangan lagi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, keputusan menghentikan impor bahan pangan bukan tidak berdasar, melainkan sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk produksi di tahun ini. Pemerintah memastikan pasokan 4 komoditas pangan tersebut mencukupi. Zulkifli memaparkan, berdasarkan prognosis Kementerian Pertanian, produksi beras nasional pada Januari 2025 akan naik menjadi 1,3 juta ton, lebih tinggi dari produksi Januari 2023 yang hanya 0,8 juta ton. Produksi beras pada Februari pun diperkirakan melesat menjadi 2,08 juta ton dan Maret 1,6 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras nasional per Maret 2025 diproyeksikan mencapai 5,7 juta ton. Kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras, Pak Mentan, ya, tahun depan. Tidak, harus berani. Amin. Ya, tidak impor beras, kemudian jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam. Ya, Pak, KKP mana ya KKP? Tambah garam. Meningkatnya produksi beras tidak membuat pemerintah lengah. Untuk menjaga produksi, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan harga gabah dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram. Tidak hanya itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah petani berapapun jumlahnya. Menurut Zulkifli, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada para petani untuk menanam padi. Kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik, ya, dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Ini, ya kan Pak? Tadi Pak Mentan? Ya. Satu, ya, harga HPP beras, Pak, enggak? Ya. Berapapun produksi gabah, petani akan ditampung dan jagung. Dengan harga berapapun produksi gabah dan jagung petani, ya, akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja jagung dan gabah. Untuk mendongkrak produktivitas pertanian, pemerintah juga menyederhanakan sejumlah regulasi terkait produksi pertanian. Untuk penyaluran pupuk subsidi misalnya, pemerintah memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani. Kini, PT Pupuk Indonesia yang mendapat penugasan bisa langsung mendistribusikan pupuk subsidi ke agen-agen tanpa harus melalui perizinan di pemerintah daerah. Selain pupuk subsidi, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan terkait rehabilitasi irigasi dan penyediaan tenaga penyuluh pertanian. Ada beberapa regulasi yang kita perbaiki, ya, Inpres mengenai irigasi, Inpres mengenai penyuluhan, dan Perpres mengenai penyaluran pupuk. Jadi selama ini misalnya soal penyaluran pupuk itu complicated sekali. Itu birokrasinya sangat-sangat complicated. Nah, itu kita lakukan streamlining, ya. Jadi untuk melakukan distribusi pupuk itu kan yang diberikan tugas itu adalah PT Pupuk Indonesia. Kalau dulu itu untuk menyalurkan distribusi pupuk harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian, dari gubernur, dari kepala dinas, dari bupati. Nah sekarang dari
dengan adanya impres yang diperbarui ini, Pupuk Indonesia bisa langsung menyalurkan kepada distributor. Gitu, ya. Serentetan upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan ini tidak akan memberikan dampak nyata jika salah menerapkan pendekatan yang tepat. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk menyukseskan program swasembada pangan, pemerintah menggunakan pendekatan pertanian modern. Amran menyebut, dalam pendekatan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk ekstensifikasi, pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 3 juta hektar dalam 4 tahun. Pendekatan kita ke depan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kemudian salah satu wilayah yang kami bangun adalah Merauke. Nah, kemarin kunjungan pertama Bapak Presiden ke Merauke, kami tunjukkan yang lahan optimalisasi dan ada lahan cetak baru. Jadi ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Intensifikasi adalah ada lahan rawa atau lahan upland, tanah tak ada hujan, itu hanya tanam 1 kali 1 tahun. Kita jadikan 3 kali. Kemudian produksinya, Bapak Presiden tanya langsung kepada petaninya, dulu hanya 2 ton per hektar. Beliau tanya langsung, itu dijawab spontan oleh masyarakat Merauke, Kurik, daerah Kurik itu 7 ton. Jadi 3 kali lipat. Tanamnya juga 3 kali, 1 kali menjadi 3 kali. Yang tidak kalah penting, untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027, pemerintah juga akan memperbaiki saluran irigasi di berbagai daerah, terutama di daerah lumbung pangan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki waktu dan anggaran yang terbatas untuk mengejar target produksi di tahun ini. Untuk itu, pihaknya hanya akan melakukan pekerjaan irigasi dengan waktu pengerjaan paling lama 30 hari. Dodi menyebut pekerjaan yang paling memungkinkan dalam waktu relatif pendek adalah rehabilitasi irigasi. Ia menjelaskan rehabilitasi irigasi akan dipusatkan di Pulau Jawa yang merupakan pusat produksi beras nasional dengan kontribusi sekitar 60%. Untuk rehab irigasi kita utamakan di Pulau Jawa. Tapi ya tidak menutup kemungkinan katakanlah misalnya Sumatera Selatan atau Jambi, Lampung dan seterusnya yang memang itu juga lumbung beras kita juga pasti harus kita rehab, juga harus kita lihat gitu loh. Apa yang pokoknya pekerjaan-pekerjaan ringan yang tadi saya bilang kurang dari 30 hari tapi bisa memberikan manfaat maksimal untuk penambahan produksi beras itu akan kita lakukan, Pak. Itu yang kita akan kerjakan dari mulai kemarin, maksudnya Desember 2024 ini sampai dengan nanti mungkin di pertengahan tahun 2025 ya. Meski demikian, Kementerian PU tetap akan mengejar penyelesaian pembangunan bendungan. Dodi menyebut pemerintah akan meresmikan 6 bendungan di awal 2025 yang tersebar di 5 provinsi, yakni di Aceh, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam. Untuk komoditas beras, menurut anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Saadah, stok beras nasional untuk tahun ini sudah mencukupi. Namun ia meminta pemerintah untuk mewanti-wanti agar kebijakan ini bisa berkelanjutan. Saya kira untuk cadangan beras tahun 2025 ini cukup aman. Hanya saja kita harus melihat sustainability dari kebijakan ini untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi PR pemerintah untuk tahun 2025 dalam peningkatan produksi beras ini cukup besar sekali. Kalau dilihat sekarang oke lah kita mempunyai stok to use ratio itu sekitar 24%, itu aman ya. Tapi nanti untuk 2026 itu berpengaruh dari 2025 terhadap produktivitas pemerintah dalam hal peningkatan produksi beras. Rina juga menyoroti langkah pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi beras nasional.
Rina mengaku Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal program cetak sawah 3 juta hektar hingga transformasi sistem pertanian. Tidak berhenti di hulu, Rina memastikan Komisi 4 DPR RI juga akan mengawal swasembada pangan di sisi hilir, yakni pasca panen. Ia meminta Perum Bulog untuk menyerap semua hasil panen para petani. Di tengah gencarnya upaya menuju swasembada pangan, pemerintah didorong untuk memperhatikan sejumlah faktor lain, seperti harga pangan dan keragaman jenis pangan. Menurut Wakil Menteri Perdagangan periode 2011 hingga 2014, Bayu Krisnamurti, penghentian impor pangan bisa berdampak pada kenaikan harga jika pasokan tidak dapat dikendalikan. Bayu mewanti-wanti agar kebijakan pemerintah tidak lantas membuat masyarakat tidak bisa menjangkau pangan pokok karena harganya yang tinggi. Bukan hanya sekedar masalah jumlah dari bahan pangan, tapi juga misalnya harga. Ya, kita juga tentunya tidak ingin bahwa ada masyarakat kita yang tidak bisa menjangkau pangan karena pangannya terlalu mahal, misalnya. Atau juga jenis dan keragaman dari bahan pangan itu juga harus kita perhatikan karena masyarakat kita, misalnya contohnya di gula. Gula untuk konsumsi kita yang minum teh sehari-hari, dengan gula yang dipakai oleh industri dan pabrik atau orang yang bikin kue, berbeda jenis gulanya. Ya. Yang satu lebih halus, yang satu lebih kasar dan sebagainya. Jadi jenis-jenis atau pemahaman tentang sofistikasi produk yang berkaitan dengan pangan itu juga harus kita dalami sehingga kemudian kita bisa lebih memahami nanti dinamika yang akan terjadi di dalam pasar di antara masyarakat. Tidak hanya kementerian teknis terkait, untuk mengejar target swasembada pangan, pemerintah juga melibatkan TNI dan Polri. TNI akan membantu dalam mengawal produksi beras dan Polri membantu ketahanan di sektor jagung dan pengawalan tanaman pangan pekarangan. Ambisi swasembada pangan bukanlah hal baru. Pemerintah sebelumnya telah mencoba mengimplementasikan kebijakan serupa. Sayangnya, banyak dari program ini menemui kegagalan. Alih-alih meningkatkan ketahanan pangan, program ini justru menyebabkan degradasi lingkungan dan konflik sosial. Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa program swasembada pangan harus lebih dari sekedar meningkatkan produksi. Produktivitas, kesejahteraan petani lokal, dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tim Redaksi CNBC Indonesia.